Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Pagi ini topiknya itu potensi e-commerce Batam dalam meningkatkan perekonomian. Jadi ini seri ke-12 dari seri FGD sektor strategis yang diadakan oleh BP Batam. Nah ini mungkin bisa sambil minum teh atau minum kopi lah ya. Kita samakan dulu frekuensinya nih kenapa e-commerce perlu dikembangkan di Batam. Ya tentu tidak lepas dari pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang luar biasa ya. Tahun 98 masih setengah juta orang, 2017 ini sudah modal 143 juta orang ya. Dan ini menjadikan Indonesia negara ketiga pengguna internet terbanyak setelah Cina dan India. Kemudian e-commerce-nya sendiri pertumbuhan pasarnya luar biasa, tumbuh 15-20% per tahun. Jadi online shopper itu di tahun 2020 diprediksi sudah ada 85 juta orang online shopper di Indonesia ya. Nah, aktivitasnya apa saja? Ini nanti di Pak Bambang kayaknya lebih lengkap deh. Saya masih 2019 ya. Jadi 93% itu mencari produk dan jasa secara online. Kemudian 90% mengunjungi toko online dan 86% membeli ya baik lewat PC maupun smartphone. Ini angka yang cukup tinggi ya. 86% itu membeli. Jadi 37% melalui laptop dan 76% melalui mobile device. Nah, ini peringkat e-commerce tahun 2019. Mungkin yang Pak Bambang nanti lebih update ya. Jadi untuk yang paling tinggi dari pengunjung webnya yaitu Tokopedia ya, 140 juta untuk bulanannya. Diikuti oleh Shopee 90 juta, Bukalapak 89 juta, dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa dilihat peringkatnya di App Store, di Play Store, kemudian seberapa banyak diperbincangkan ya di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan ada juga jumlah karyawannya berapa. Nah, ini sekalian FGD, sekalian kita mengedukasi nih Pak Eko, karena mungkin background teman-teman kan nggak sama semua ya. Apa sih e-commerce ya? Ya, e-commerce simpelnya ini elektronik, commerce-nya perdagangan ya, perdagangan elektronik. Nah, kalau ada perdagangan elektronik, tentu ada perdagangan yang non-elektronik ya. Nah, jadi bedanya di sini kalau konvensional dari manufaktur atau pabrik, itu rantainya panjang ya. Ke pusat distribusi, terus ke toko, tokonya juga mungkin berjenjang juga sampai ke pengecer, baru ke konsumen. Nah, dengan perdagangan elektronik ini, rantainya jadi lebih pendek, dari pabrik ke distribution center langsung ke konsumen, melalui komunikasi elektronik ya. Nah, ini potensi e-commerce Indonesia. Menurut data Letme di tahun 2025, nanti ini diperkirakan omsetnya itu sekitar 53 miliar US dollar ya, atau 740 triliun. Dan banyaknya adalah e-commerce barang impor masuk ke Indonesia. Ini kalau hitung-hitungan kasar saja, misalkan Batam menangkap 10% dari pasar tersebut, nilainya 74 triliun ya. Kira-kira kalau PDRB Batam itu 108 triliun, ini dari e-commerce sendiri ada potensi ya, kalau betul-betul dikembangkan, kalau bisa mengambil 10% itu nilainya 74 triliun per tahun. Nah, lokasi Batam sangat strategis. Untuk e-commerce ini juga Batam itu menjangkau 640 juta penduduk ASEAN ya. Kalau mau dikembangkan e-commerce melalui udara ya. Nah, ini contoh bahwa e-commerce itu tidak melulu marketplace online, tapi juga offline-nya itu juga sangat penting ya, platform online, offline, berupa warehouse, berupa tokonya. Ini contoh
e-commerce mall di Fuzhou di Cina ya. Jadi ini buat produk wholesale internasional. Kalau kita lihat mallnya seperti mall biasa, nah tapi ini omsetnya luar biasa ya. Kita lihat barang-barang yang di sini ini adalah contoh, sementara yang ditawarkan itu mainannya udah partai besar. Udah 500.000 pieces, 1 juta pieces. Kemudian ini masih di China juga. Ini adalah penghargaan buat tenan-tenan mall tersebut ya. Kita lihat nih. Jadi ada kelas-kelasnya. Nah, ini ada satu toko kecil yang seperti tadi itu omsetnya 20 triliun per tahun. Ya, karena ini mainannya udah jutaan pieces, dan juga inilah kalau kita belanja di marketplace ya, di Shopee, di Lazada, ini ada ini di belakangnya gitu kan. Jadi online store yang kecil-kecil itu sebetulnya di platform offline-nya itu ada e-commerce offline yang menunjang seperti ini. Nah, ini contoh lainnya masih di China juga. Nah, teman-teman, FGD kali ini seri FGD Seto Strategis di Batam. Jadi untuk e-commerce kita sudah lakukan di bulan November 2019 ya, kita kick off waktu itu. Dan waktu itu kita menjajaki Batam sebagai hub e-commerce ya. Hub itu artinya pusat gitu kan. Nah, namun setelah kita melakukan penjajakan, dan pada saat itu kita mengundang semua marketplace besar-besar ya, Lazada, Bukalapak, Shopee, ada dari akademisi juga, ada dari asosiasi, dari logistik gitu kan. Jadi kesimpulan awalnya memang untuk menjadi hub perjalanan Batam masih panjang. Nah, jadi harus ada hal-hal yang disiapkan ya. Contohnya untuk platform offline-nya, gudangnya harus ditingkatkan. Nah, dan alhamdulillah di BP Batam ini kita langsung follow up ya. Contohnya gudang logistik di bandara kita itu ini sedang dibesarkan 10 kali lipat dari kapasitas yang ada sekarang. Kemudian untuk pelabuhan juga kita lagi tingkatkan, kita kerjasama dengan Pelindo dan lain sebagainya. Nah, jadi orientasi pengembangan Batam e-commerce itu ada 3 ya. Pertama, membangun daya saing produk dalam negeri. E-commerce yang terjadi di Indonesia saat ini, itu dominannya adalah memperlancar barang impor ya. Jadi kalau teman-teman suka belanja online ya, tapi barang elektronik itu udah pasti barang impor. Kalau barang impor, yang lapangan kerja yang tercipta tentu di negara asalnya ya, industri yang berkembang di negara asalnya seperti itu. Nah, jadi Batam itu harus juga membangun basis untuk memperkuat industri dalam negeri. Jadi tidak hanya perdagangannya saja ya. Kalau selama ini kan perdagangan dominannya. Tapi industrinya harus dibangun, industri e-commerce orientasi ekspor. Nah, dan Batam mestinya sangat cocok sekali dengan status free trade zone-nya. Malah lebih cocok adalah untuk orientasinya keluar ya. Karena kalau orientasinya ke dalam ya, baru ini dengan adanya penurunan batas ambang barang kena pajak ya, itu malah kalau mau jadi e-commerce impor itu malah kalah bersaing dengan daerah lain di Indonesia ya. Karena kalau lewat Batam dulu kena pajaknya lebih tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi penjualan produk-produk dalam negeri. Nah, jadi mimpinya nanti ada platform online di Batam, tapi juga offline-nya seperti tadi ya. Jadi ada gudang logistik besar di Batam untuk memenuhi kebutuhan bukan saja di dalam negeri, tapi di luar negeri. Nah, dan Batam dapat memanfaatkan perannya di ASEAN ya. Pasar ASEAN yang tadi 640 juta penduduk itu adalah prospek yang luar biasa. Nah, ini visi dan misinya. Jadi Batam e-commerce itu harus dibangun digital dan physical platformnya yang disukai oleh perusahaan-perusahaan untuk berumah di Batam dan berdaya saing di ASEAN. Nah, untuk digital platformnya ini salah satunya ya website, apps ya, sesuai dengan topik kita pagi ini.
Karena itu kita sengaja undang 2 pakar apps, pakar e-commerce di Batam yang memang sudah praktek ya, Pak Brian dan Pak Edi, dan juga ada dari akademisinya. Kemudian platform fisiknya tadi, mall sebagai display store, ini mallnya bukan mall konsumen to konsumen ya, tapi bisnis ke bisnis ya. Jadi untuk memajang barang-barang, mudah-mudahan nanti produk dalam negeri untuk dijual dalam partai besar ke seluruh dunia. Kemudian ada suatu kawasan non-resident inventory baik di bandara maupun pelabuhan. Mungkin sekian presentasi saya sebagai pengantar untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi yang berdaya saing di Asia Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum.